Ya, kita mulai dengan memperkenalkan diri kepada pasien. Ya, sapa pasien dengan ramah. Selamat pagi, Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, Ibu saya dengan Bidan Nina yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu, Bapak, eh, ini kita akan menolong persalinan ya. Nanti Ibu dan Bapak harus membuat surat pernyataan persetujuan tindakan ya untuk ibunya ditolong persalinannya oleh saya dan tim di sini. Dan apabila terjadi kegawat daruratan pada pasien ya, apakah pada ibu atau pada bayinya, ibu dan bapak menyatakan menyetujui untuk dilakukan tindakan kegawat daruratan. Begitu ya. Jadi kalau nanti dalam perjalanan kami memberikan asuhan pertolongan, tiba-tiba terjadi kegawat daruratan pada ibu, kegawat daruratan pada bayi, kami tidak perlu lagi meminta persetujuan tertulis lagi ya. Jadi persetujuan tertulisnya sekarang ya. Nanti kami akan meminta persetujuan secara lisan saja apabila memang benar-benar kegawat daruratan itu benar-benar terjadi. Begitu ya. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih atas persetujuannya. Ya, kemudian ada beberapa persiapan yang harus kita persiapkan ya teman-teman ketika kita menolong bayi yang mengalami asfiksia neonatus. Yang pertama adalah persiapan alat-alat ya, kita membutuhkan meja resusitasi. Kemudian meja resusitasi itu harus datar, rata, keras ya, harus bersih, kering dan hangat. Itu ya syarat dari meja resusitasi. Kemudian tersedia lampu sorot ya dengan jarak 60 cm ke atas meja resusitasi dan dengan kekuatan lampu 60 watt ya. Kemudian kita perlu sarung tangan ya, prinsipnya bisa DTT atau steril. Kemudian kita membutuhkan juga alat pelindung diri ya, mulai dari apron, masker ya, penutup kepala, kacamata sampai dengan sepatu bot serta handskun. Kemudian kita membutuhkan alat-alat resusitasi. Yang pertama adalah ini balon sungkup. Ini namanya balon sungkup ya, atau bahasa kerennya adalah BVM, bag valve mask ya. Bukan Ambubeg ya, Ambubeg adalah merek ya. Kalau mereknya Ambubeg ya itu namanya Ambubeg. Tapi nama umumnya adalah balon sungkup atau bag valve mask. Kemudian kita butuh stetoskop khusus bayi. Ya, kita butuh stopwatch atau kalau tidak ada stopwatch kita gunakan jam ya. Kita membutuhkan kain bedong minimal 3. Satu untuk membungkus bayi di atas perut ibu, satu untuk mengganjal bahu, dan satu lagi untuk mengganti kain yang basah ya. Kita juga perlu menyediakan oksigen ya. Kemudian alat penghisap lendir, bisa dili atau bisa juga balon penghisap ya, atau bola penghisap. Kita membutuhkan juga Nirbeacon gitu ya. Itu untuk persiapan alat. Kemudian persiapan ruangan, usahakan ruangannya itu dalam kondisi yang hangat, tidak boleh dingin ya. Terang juga ya dan nyaman. Kemudian persiapan pasien dan keluarga yang tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa orang tua pasien ya, bapak dan ibunya itu harus menyetujui, memberikan persetujuan secara tertulis di awal sebelum bidan melakukan asuhan persalinan ya. Kalaupun nanti terjadi kegawat daruratan, kita tinggal meminta persetujuan secara lisan. Jangan sampai waktu kita habis saat terjadi kegawat daruratan hanya karena membuat inform konsen secara tertulis ya. Jadi inform konsen secara tertulis kita lakukan di awal sebelum kita melakukan atau mulai memberikan asuhan persalinan.
Kemudian persiapan petugas. Petugas juga harus siap ya dan menggunakan alat APD lengkap. Nah, teman-teman, ada 2 penilaian ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada penilaian sebelum bayi lahir dan penilaian setelah bayi lahir. Penilaian sebelum bayi lahir ada 2, penilaian setelah bayi lahir juga ada 2. Ya. Yang penilaian sebelum bayi lahir itu kita kaji apakah kehamilannya cukup bulan atau tidak. Artinya, kalau tidak cukup bulan, apakah itu prematur atau postmatur, itu menandakan bahwa bayi perlu penanganan manajemen asfiksia. Ya, itu penilaian sebelum bayi lahir. Yang pertama adalah usia kehamilannya cukup bulan atau tidak. Yang kedua, bagaimana ketubannya? Ya, ketubannya hijau atau tidak. Kalau ketubannya hijau, itu merupakan indikasi kita juga untuk melakukan manajemen asfiksia yang 5 langkah awal pertama. Ya, nanti kita bahas. Kemudian penilaian setelah bayi lahir juga perlu kita lakukan penilaian selintas. Itu pun ada 2 kategori penilaiannya. Yang pertama, apakah bayi bernafas atau menangis? Ya, dan bagaimana tonus ototnya baik atau tidak? Ya, kalau penilaian selintas setelah bayi lahir, segera kita nilai bayinya tidak bernafas atau tidak menangis spontan dan tonus ototnya tidak baik. Ini adalah indikasi untuk kita melakukan manajemen asfiksia. Gitu ya. Jadi ada 2 penilaian yang harus kita lakukan sebelum bayi dilahirkan dan setelah bayi dilahirkan. Gitu ya. Sebelum bayi lahir, nilai usia kehamilan dan ketuban. Setelah bayi lahir, nilai pernafasan dan tonus otot. Ya. Kalau hasil penilaiannya menunjukkan ke arah jawaban yang negatif, bayinya tidak cukup bulan, tonus ototnya tidak baik, bayi tidak bernapas spontan, kemudian tonus ototnya tidak baik, ya. Ketubannya juga hijau, itu indikasi kita untuk melakukan manajemen asfiksia. Ya. Kalau sampai terjadi asfiksia, tentu saja kita harus menegakkan diagnosa dengan cepat. Sampaikan, jelaskan kepada pasien dan keluarga secara lisan dan cepat. Ya, kalau bayinya asfiksia karena perlu penanganan segera. Ya, begitu penilaian selintas kita temukan bayi ini asfiksia, kita langsung bawa bayi ke atas perut ibu. Ya, kemudian kita lakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat. Ya, sebelum bayi dibawa ke meja resusitasi. Nah, yang membedakan apakah bayi itu di penilaian sebelum bayi lahir itu ketuban harus kita nilai apakah bercampur mekonium atau tidak adalah untuk menentukan tata laksana selanjutnya. Jadi kalau misalkan dari hasil penilaian kita temukan ketubannya bercampur mekonium, kita bawa bayi ke atas perut ibu dengan posisi kepala bayi di dekat perut penolong. Karena kita akan membersihkan ketuban mulai dari mulut dan hidung bayi. Tapi kalau ketuban bayinya tidak hijau atau tidak bercampur mekonium, kita bawa bayi ke atas perut ibu dengan posisi kepala bayi di jauh dari perut penolong. Ya, setelah di atas perut ibu, kita jepit dan potong tali pusat. Ya, dan bawa bayi ke atas meja resusitasi.
Ya, kalau ternyata bercampur mekonium saat di atas perut ibu, kita bawa bayi ke atas perut ibu, kepala bayi di dekat perut penolong, kita lakukan dulu pembersihan mekonium ya di mulut bayi dengan menggunakan bantuan kasa ya. Kasa kita lilit di jari penolong, kemudian kita lakukan pincer swab. Ya, kita bersihkan mekonium yang ada di mulut bayi. Kemudian kita ambil penghisap lendir dan kita hisap lendir bayi sewaktu bayi masih di atas perut ibu. Ini kalau kondisinya ketubannya bercampur mekonium. Ya, kita hisap dulu mulai dari mulut dan dilanjutkan ke hidung. Penghisapan tidak boleh terlalu lama ya, tidak boleh lebih dari 6 detik menghisapnya. Begitu ya, itu yang membedakan pada kondisi ketuban bercampur mekonium atau tidak. Kalau misalkan ketubannya jernih, nggak perlu kita hisap di atas perut ibu ya, langsung saja jepit-jepit potong dan bawa ke meja resusitasi. Oke, setelah bayi di atas meja resusitasi, kita akan mulai melakukan 5 langkah awal resusitasi yang kita kenal dengan jaikan. Yaitu adalah singkatan ya. J-nya adalah jaga kehangatan, A-nya atur posisi, I-nya isap lendir, K-nya keringkan, A-nya atur posisi kembali, N-nya adalah nilai nafas dan jantung. Nah, dalam kita melakukan 5 langkah awal resusitasi jaikan ini, kita harus bekerja secara cepat dan tepat ya. Waktu yang kita habiskan tidak lebih dari 30 detik. Artinya setengah menit kita melakukan 5 langkah awal resusitasi ini. Ya. Jadi teman-teman harus bekerja secara cepat dan tepat. Mulai dari menjaga kehangatan, mengatur posisi, menghisap lendir, mengeringkan plus rangsang taktil, kemudian mengatur posisi kembali dan menilai nafas dan jantung. 30 detik kita lakukan jaikan. Kita nilai nafas dan jantung ya. Apakah bayi sudah bernafas spontan? Ya. Dan jantungnya bagaimana? Kalau jantungnya sudah lebih dari 100 dan pernafasannya sudah baik, maka 5 langkah awal resusitasi ini berarti berhasil ya. Kita lanjutkan dengan asuhan bayi baru lahir normal. Namun jika hasil penilaian ternyata frekuensi jantungnya kurang dari 100 kali per menit dan napas bayi megap-megap, berarti kita harus melanjutkan manajemen asfiksia ini dengan melakukan tindakan VTV atau ventilasi tekanan positif. Ya. Nah, kalau misalkan frekuensi jantungnya itu lebih dari 100 ya, tapi pernapasannya bagus. Nah, pernapasan bagus, jantung bagus, tapi kulit bayinya kebiruan. Nah, ini berarti bukan asfiksia. Mungkin ada gangguan pernafasan lainnya ya. Pasang oksigen 2 liter per menit. Ya, kalau jantungnya bagus ya, frekuensinya lebih dari 100, napasnya juga bagus, tapi bayinya kebiruan. Itu kita cukup hanya berikan oksigen. Bagaimana melakukan teknik ventilasi tekanan positif? Yang pertama kita pasang sungkup. Nih sungkupnya ya. Posisikan sungkup menutupi mulut, hidung, dan sebagian dagu. Ya. Sungkup harus melekat dengan benar. Kalau perlekatan sungkup tidak benar, tujuan dari VTV tidak akan tercapai. Bagaimana agar kita posisikan sungkup dengan benar, tidak bocor ya? Kita fiksasi bentuk tangan kiri membentuk easy clamp ya.
3 jari menahan dagu untuk semi ekstensi, 2 jari kiri membentuk huruf C melingkar di sekitar sungkup untuk memfiksasi agar tidak bocor. Seperti ini posisinya ya. Kemudian kita berikan tekanan ventilasi ini dengan kekuatan tekanan kurang lebih 30 cm air. Yang perlu teman-teman ketahui, satu siklus VTV itu dilakukan selama 30 detik untuk per siklusnya. Dan pompaan yang diberikan, pompa ventilasinya adalah sebanyak 20 kali ya. Jadi 20 kali dalam 30 detik. Ya. 20 kali dalam 30 detik. Artinya kita harus punya ritme yang sesuai. Jangan sampai kita memberikan VTP yang terlalu cepat ya, sehingga pompaan yang diberikan terlalu banyak. Atau sebaliknya, VTP kita terlalu lambat sehingga kurang dari 20 detik. Yang tepat adalah 20 kali dalam 30 detik. Namun yang perlu diingat, di siklus yang pertama dari VTV ini kita harus menilai dari keberhasilan VTV. Bagaimana menilai VTP kita berhasil atau tidak adalah lihat apakah dadanya mengembang atau tidak. Ya, karena mungkin ada beberapa kesalahan yang kita lakukan yang membuat dada tidak mengembang saat kita melakukan VTV. Nah, khusus di siklus pertama ini kita harus nilai dadanya mengembang atau tidak. Itu di 15 detik pertama dari siklus pertama. Artinya, kita lakukan dulu 15 detik pertama di siklus pertama ini. Kalau misalkan dadanya mengembang, kita teruskan 15 detik berikutnya sehingga siklus pertama selesai di 30 detik. Kenapa harus 15 detik dulu kita nilai? Yaitu tadi untuk melihat apakah tujuan VTP-nya tercapai atau tidak. Kalau tercapai ditandai dengan dada mengembang. Ya, kalau tidak ada gerakan dada, dadanya tidak mengembang di 15 detik pertama di siklus pertama ini, kita lakukan koreksi. Ya, koreksinya kita sebut dengan koreksi SRIBTA. Itu adalah kependekan dari satu kata ya. S itu adalah sungkup. Kita koreksi sungkupnya. Tadi saya bilang ya, posisi sungkup harus benar, isi klemnya bagaimana, kemudian apakah sungkupnya berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian kalau ke sungkupnya sudah kita koreksi tidak ada masalah, tapi dada masih tidak mengembang, kita lanjut koreksi R. R-nya apa? Reposisi ya. Apakah posisinya sudah benar semi ekstensi atau enggak ya. Nah, jadi koreksi SRIBTA ini kita lakukan secara bertahap. Mulai dari koreksi sungkup, koreksi reposisi ya, karena kalau bayi terlalu ekstensi atau terlalu fleksi itu bisa membuat tujuan VTP tidak berhasil. Kemudian koreksi I. I itu apa? Isap lendir. Ya, siapa tahu di hidung dan mulutnya masih banyak lendir. Itu tidak akan membuat tujuan VTP juga berhasil. Ya, ternyata lendirnya tidak ada. Ya, kita buka mulut bayinya. Ya, lakukan lagi-lagi VTP. Apakah dadanya sudah mengembang atau belum? Kalau masih belum mengembang juga berarti tekanannya yang kita coba naikkan. Ya, tekanan sudah dinaikkan, dada belum mengembang juga. Lanjut ke koreksi berikutnya yaitu A, alternatif jalan nafas, yaitu dengan pemasangan airway ya, alat untuk membantu jalan nafas terbuka. Bisa dengan pemasangan OPA atau oropharyngeal airway ya, dan itu bukan ranah wewenang dari bidan, itu harus dokter yang melakukan.
Oke, itu untuk koreksi ya. Kalau dadanya mengembang berarti kita selesaikan siklus pertama yang 30 detik ini dengan menambahkan 15 detik berikutnya memberikan VTV. Ya, satu siklus selesai, VTP pertama selesai, kita lakukan kembali penilaiannya ya, nilai napas dan jantung. Jika frekuensi jantung sudah lebih dari 100 ya, tidak perlu lanjut siklus PTP yang kedua ya, tapi lanjutkan dengan asuhan bayi baru lahir yang selanjutnya, mulai dengan menghangatkan ya, kemudian IMD, pemeriksaan fisik ya, dan lain sebagainya. Kalau jantungnya frekuensinya sudah lebih dari 100. Tapi kalau di penilaian ini kita temukan jantungnya masih kurang dari 100 dan lebih dari 60, artinya jantungnya lebih dari 60 tapi masih kurang dari 100. Apakah di 80, 70, atau 90, atau 99 ya, kita perlu melanjutkan VTV ke siklus kedua. Tekniknya sama seperti siklus pertama, yaitu 20 kali dalam 30 detik, namun ditambahkan dengan oksigen 2 liter. Begitu ya. Kalau frekuensi jantung kita nilai ternyata kurang dari 60 kali per menit, maka perlu penanganan lanjut, yaitu kombinasi antara kompresi dada dengan VTV ya. Kompresi dada dengan VTV itu dilakukan maksimal 1 menit atau 60 detik ya, dengan jumlah kompresinya adalah 30 kali selama 1 menit dan jumlah kompresinya sebanyak 90 kali dan ventilasinya sebanyak 30 kali ya, karena 3:1. Bagaimana cara melakukan kompresi dada? Itu caranya kita membutuhkan 2 orang ya, 1 orang yang melakukan kompresi atau pijat jantung, 1 orang lagi yang melanjutkan VTV. 1 orang yang pelaksana kompresi harus menilai dada dari bayi dan menempatkan posisi tangan dengan benar ya. Sedangkan 1 orang pelaksana ventilasi menempatkan sungkup wajah pada bayi ya secara efektif dan memberikan pompaan atau VTV ya. Penekanan dada atau kompresi ini harus dilakukan ya, kita membuat garis hayal ya yang menghubungkan papila mame ya. Garis hayal itu jadi dibayangkan antara kedua papila mame dari bayi, kemudian kita buat garis imajinernya atau garis hayalnya ya, dan kita letakkan di tengah-tengah di atas sternum ya, sepertiga bagian bawah dari sternum. Tekniknya bisa dengan 2 ibu jari kita atau dengan 2 jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan kita. Kalau dengan teknik ibu jari, kedua ibu jari menekan tulang sternum ya, dan 4 jari lainnya di tangan kanan dan tangan kiri melingkari dada ya, dan menopang bagian belakang bayi ya. Kalau menggunakan teknik 2 jari, ujung jari tengah dan jari telunjuk ya digunakan untuk menekan tulang dada. Lokasi untuk kompresi dada itu cari ya gerakan jari sepanjang tepi bawah iga sampai mendapatkan titik processus rhizoideus ya, letakkan ibu jari atau jari-jari lain pada tulang dada. Saat melakukan kompresi, kedalamannya tidak boleh terlalu dalam ya, bisa pecah nanti tulang bayinya ya. Jadi kedalamannya itu cukup kurang lebih 1,5 cm atau di sepertiga diameter antero posterior bagian dada ya. Tekniknya nanti akan baik, kita akan mulai untuk melakukan manajemen asfiksia ya. Kita gelar kain
Ada 3 kain, satu untuk mengganti kain yang basah, satu untuk mengganjal bahu, dan satu di atas perut ibu. Ya, alat-alat yang digunakan ada balon sungkup, ada bola penghisap, ya, ada stopwatch atau jam tangan bisa, ya, kemudian nirbekan, kasa, dan lain sebagainya. Jangan lupa lampu sorot 60 cm 60 watt. Penilaian selintas bayi tidak bernapas spontan. Ya, tonus otot tidak baik itu adalah asfiksia. Kita bawa ke atas perut ibu, kita bungkus dan kita jepit secara cepat, jepit dan potong tali pusat. Beritahu kepada keluarga bahwa bayi tidak bernafas dan akan dilakukan pertolongan, bawa ke meja resusitasi. Siap kita untuk melakukan 5 langkah awal resusitasi, yaitu jaikan, jaga kehangatan dengan membungkus bayi, atur posisi dengan mengganjal bahu, kemudian hisap lendir mulai dari mulut. Ya, kedalaman tidak boleh lebih dari 5 cm. Kemudian dari hidung, ya, cukup dicuping hidung. Ya, menghisap lendir tidak boleh lebih dari 6 detik. Selanjutnya, kita keringkan mulai dari kepala, ya, kecuali muka dan telapak tangan. Kita keringkan dengan sedikit penekanan dan berikan rangsangan taktil. Gosok-gosok punggungnya, ya, sentil kakinya. Begitupun sebaliknya. Lakukan hal yang sama, gosok punggung dan letakkan kain yang basah di atas ember. Kita bungkus bayi dengan kain yang baru dengan 2 gerakan dan biarkan dada tetap terbuka. Atur posisi kembali semi ekstensi, ganjal kembali bahunya, kemudian kita nilai. Yang dinilai adalah jantung dan nafas. Hitung jantung selama 6 detik, hasilnya dikalikan 10. Ya, dan hitung nafas. Kalau misalkan frekuensi jantung masih kurang dari 100, maka itu adalah indikasi kita untuk melakukan ventilasi tekanan positif menggunakan balon sungkup atau BVN. Posisikan tangan membentuk isi klem, ya. Simpan sungkup menutupi hidung, mulut, dan sebagian dagu bayi. Ya, kita berikan pompaan sampai dada mengembang. Setiap satu siklus VTP itu pompa yang kita berikan adalah 20 kali dalam 30 detik. Ya, jadi satu siklusnya adalah 30 detik. Penghitungannya bisa 1 sampai 10, 1 sampai 10, ya, 20, atau bisa 7, 7, 6, ya. Yang penting dalam 30 detik ada 20 kali pompa yang kita berikan. Ya, yang perlu diingat di siklus pertama, di 15 detik pertama kita harus lakukan koreksi. Ya, koreksi apa yang kita lakukan adalah koreksi SRIBTA, ya. Kalau dada bayinya tidak mengembang, ya. Kalau dada bayi tidak mengembang, kita lakukan koreksi sungkup, reposisi, isap lendir, ya, buka mulut, tekanan dinaikkan, dan alternatif jalan napas. Itu dilakukan secara berurutan, ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Oke, kita kembali ke VTV, ventilasi tekanan positif. Siklus pertama kita berikan tekanan 20 kali dalam 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, sampai dengan 20 kali. Ternyata kita cek jantungnya. Apakah sudah lebih dari 100 atau belum? Ternyata belum lebih dari 100. Kita lanjut ke siklus kedua. Kita sambungkan balon sungkup atau BVM dengan oksigen. Ya, sambungkan dengan oksigen dan kita lakukan ulangi siklus kedua. 1 lepas-lepas sampai dengan 20 kali dalam 30 detik, ya. 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, sampai dengan 20 kali, ya. Selesai siklus kedua, kita cek jantung. Kalau frekuensi jantung masih kurang dari 100, kita akan melakukan kompresi dada, yaitu kombinasi antara kompresi penekanan pada jantung dengan ventilasi. Bagaimana kita melakukan kompresi? Kita buat garis imajiner antara kedua papila mame bayi, ya, satu di pertengahan sternum, ya, 1 cm di bawahnya kita lakukan penekanan. Bisa dengan kedua ibu jari, 4 jarinya ada di belakang atau punggung bayi, kedua ibu jari ada di titik sternum, ya. Proses
relaksasi Ini sifoideus. adalah 90 Begini cara kali, ininya menekannya adalah ya. 30. Kita bisa juga dengan Kita mulai, dua ibu Siva. jari, yaitu jari 1, telunjuk dan 2, jari tengah. 3. 1, 2, Ini 3. mulai ya. 3 banding 1, 3 kali kompresi, 1 kali VTP. Selama 60 detik atau 1 menit ada 90 kali kompresi dan 1 kali VTP. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, sampai dengan total ventilasinya adalah 30 kali, total kompresinya 90 kali. Dalam melakukan kompresi tidak boleh terlalu dalam ya, kedalamannya 1,5 cm. Saat teman kita memompa ventilasi, tangan kita jangan menekan atau jangan kompresi, cukup diletakkan saja tangannya, begitu ya. Setelah 1 menit kita kompresi dada, kita cek kembali jantungnya. Kalau masih kurang dari 60 kali, itu sudah harus dilakukan